Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhan nas ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita bisa melanjutkan tadarus kita. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'in hingga kita sebagai umat akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang ke-14 ya Pak, melaksanakan saum Ramadan. Karena itu pula kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saum yang sedang kita laksanakan termasuk amalia Ramadan lainnya. Karena Rasulullah terkait dengan pelaksanaan saum Ramadan ada amalia yang secara khusus oleh beliau ditekankan agar kita kemudian melaksanakannya di bulan suci Ramadan ini. Karena itu pula kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saum yang sedang kita laksanakan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang saum, itu di akhir ayatnya ada kata-kata la'alakum tattaqun, yang artinya agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. La'ala itu kalau menurut pendekatan ilmu nahwu dimakna litaraji. Litaraji itu adalah sesuatu yang sangat mungkin, gitu, Pak. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, tapi la'ala di sana adalah sesuatu yang sangat mungkin. Artinya saum yang kita lakukan sangat mungkin, Pak, yang sungguh-sungguh saumnya termasuk mengamalkan amalia Ramadan lainnya, kemudian menjadikan pelakunya atau para shaim gitu ya, shaimun wasaimat, laki-laki yang saum dan perempuan yang saum, itu bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sangat mungkin. Mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Mungkin kita sering temukan ada ayat-ayat yang menyebutkan uiddat lil muttaqin gitu ya, bahwa surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Karena para ulama ternyata sekalian makom yang paling tinggi atau derajat ibadah seseorang kepada Allah itu ternyata adalah makom takwa, Pak. Sekalipun para ulama memperkenalkan ada makom taubat ya kan, ada makom zuhud, ada makom waro gitu ya, kemudian al-fakir, ridho, tawakal dan lain sebagainya. Ternyata kalau disimpulkan, Pak, mereka-mereka yang telah menempuh makom-makom tersebut itu mereka yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama ya membaca surat Al-Fatihah dengan harapan tentunya sekali lagi ini atau majelis kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat para ulama ternyata Pak, itu
kalau berzikir setelah sholat itu tidak hanya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya Pak, kemudian pulang Pak, tapi ada zikir-zikir lain Pak. Itu diantaranya untuk apa? Agar zikir kita itu tidak kering Pak. Gitu. Nah diantaranya kenapa kita juga setiap akan baca Al-Quran gitu Pak, sebaiknya dan insya Allah tidak termasuk bid'ah ya Pak, karena Al-Fatihah juga adalah bagian daripada Al-Quran gitu ya. Maka Pak kita bersama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan Quran surat Al-Imran ayat 179 Pak. Yaitu yang diawali dengan maka nawahu. Nah, seperti biasa saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Maka Allahu liyazaral mu'minina ala ma antum. Kana Allahu liyazaral mu'minina ala ma ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Wa ma kana Allahu liyuttali'akum 'alal ghaib. Alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulih. Yajtabi min rusulih. Min rasulihi man yasha'u wa aminu billah
billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Kita bahas sepintas tadinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala maka Allahu ya. Maka Allahu. Maknya ada alif ya, mim digabung dengan alif. Jadi baca panjang 2 harokat ya. Ini namanya mad tabi'i. Maka Allahu. Lapan Allahnya tabhim. Tabhim itu tebal. Lapan Allah itu sering juga disebut dengan labdul jalalah. Labdul jalalah itu nama lain lapan Allah. Cara membacanya bisa ke lah kalau sebelumnya kasroh seperti billah gitu ya. Nah kalau ini dibaca loh karena sebelumnya patah. Nah jadi kalau sebelumnya patah atau domah seperti ke u misalnya ya, itu kesananya menjadi loh. Nah kalau sebelumnya kasroh sekali lagi menjadi lah. Bismillah, billah. Berikutnya liyazarul mu'minina. Liyaza. Nah, itu ada za ya. Bukan da tapi za karena ada titiknya ya. Liyazarul mu'minina. Mu'minina bukan mu'. Nah, jadi bukan seperti ain tapi ini hamzah ya. Mu'minina. Al-mu'minina ala panjang yang patahnya berdiri. Ma itu lebih panjang lagi karena di atas ma-nya di atas alif itu ada tanda panjang kayak alis Pak. Itu tanda panjang tidak
2 harokat, tapi minimal 4 harokat ya. Ma antum i'rab. Jadi agak dekat ke izhar Pak. Antum alaihi hatta, panjang lagi ya. Fathahnya berdiri sama dengan tadi ala ma antum alaihi hatta. Nah, itu 2 harokat. Sama dengan ketika ada alif tadi ya, seperti ma itu awal. Yami dibaca panjang juga karena ada ya mati ya Pak. Jadi kalau belajar tajwid sekarang demikian Pak. Jadi kita itu lebih mengenal tanda. Ada ya, ada alif gitu ya Pak, ada wawu, ada tanda panjang kayak alis kayak gitu Pak. Kalau dulu kita belajar teori dulu Pak, tajwid dulu dihafal gitu ya. Kadang-kadang terapkannya agak susah juga, agak lama gitu ya. Padahal teorinya sudah dikuasai. Nah, sekarang itu diperkenalkan tanda panjang atau memperkenalkan tanda panjang pendek. Yamizal khabitha, ada apa, ada ya, sa minat toyib. Toyibnya ya-nya harus terdengar, minat toyib. Jadi bukan minat toyib. Kalau toyib kayak mati ya-nya. Kalau ini ada kasrohnya ya, minat toyib. Berikutnya ada qalqalah, minat toyib. Nah gitu, karena ba huruf qalqalah. Sekalipun ba ini tidak mati Pak, tapi kalau berhenti menjadi mati maka menjadi mantul gitu ya. Minat toyib. Nah gitu. Berikutnya wa ma kana Allahu, sama dengan awal tadi ya. Wa ma kana Allahu liyutta, atau qalqalah qaf to dan to ya, qaf to ba jim da, qaf to ba jim da. Jadi kalau mati di tengah, posisinya di tengah, mantul lagi. Liyutta li'akum alal goibi. Nah kalau goibi mati, ya bukan goib ya, tapi goib. Nah jamannya goib, tunggalnya goib, jamannya goib. Tidak tampak ya, tidak kelihatan, tapi ada, yang diyakini ada. Walakinna, guna nun bertasdid. Walakinna Allah yajtabi mir rusuli. Nah, yajtabi qalqalah ya. Tadi qaf ba jim. Yajtabi mir rusuli. Nah, jadi nunnya tidak dibaca, tapi diyakini ada Pak. Mir rusuli gitu ya. Seperti asyhadu alla ditulisnya anla, demikian pula ini tulisnya min. Nah, teorinya harus dilebur karena ini termasuk idgham bila guna. Mir rusuli. Mir rusuli kalau berhenti jadi pendek li. Kalau diteruskan i-nya panjang. Mir rusulihi. Mir rusulihi may yasha. Nah itu Pak, mad wajib muttasil ya, ada hamzahnya. Berikutnya fa'aminu billahi wa rusuli. Nah sama tadi, mir rusuli, fa'a panjang, nu panjang ya. Berikutnya wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun. Nah, ajrun azim. Aj dengan a, ajrun. Kemudian kalau azim dengan ain gitu ya. Ajrun azim. Berikutnya wala yahsabanna guna sabannal lazina qalqalah lagi, yabkhaluna
bima panjang ada tan alisnya di atas, minimal 4 harokat Pak. Maksudnya minimal kalau kita menggerakkan jari ya sampai 4 gitu ya. Atahumullahu min fadlih. Fadlih do bukan huruf qalqalah. Fadlih huwa khairal lahu bal huwa syarrul lahu sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hak besar ya, kiamah taknya kalau berarti menjadi hak besar. Yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha'u fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Kita terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makana sekali-kali tidak ya. Allahu Allah liyazaro membiarkan. Jadi sekali-kali Allah tidak, itu saya jawabkannya demikian dibalik. Tapi kalau berdasarkan susunan makana sekali-kali tidak Allah liyazaro membiarkan al mu'minina orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman. Kalau yu'minuna mereka beriman, kalau al-mu'minin orang-orang gitu ya. Jadi kalau yu'minun maka pekerjaannya, kalau al-mu'min orangnya atau fa'ilnya. Alama antum
terhadap apa atau terhadap keadaan kalian alaihi sekarang. Jadi Allah tidak akan membiarkan keadaan gitu maksudnya orang-orang yang beriman seperti sekarang, menjelaskan masih tentang perang Uhud, hatta sehingga yamiza menyisihkan atau memisahkan al-khabisa yang buruk minat thayyibi dari yang baik. Ada istilah thayyib ya. Thayyib itu artinya baik. Thayyib baik ya. Wa makana dan sekali-kali tidak Allah liyutliakum memperlihatkan kepadamu. Tola itu terbit Pak, keluar gitu ya. Ada istilah tola al-badru, maka keluarlah purnama. Tola al-fajri, keluarlah fajar, terbit fajar. Tola asyamsu, terbit matahari. Jadi tola itu artinya keluar atau memperlihatkan ya, karena kalau keluar biasanya terlihat gitu ya. Alal ghaibi, atas yang gaib. Jadi Allah tidak mungkin memperlihatkan kepadamu sesuatu yang gaib gitu. Walakina, dan tetapi Allah yaztabi memilih mirusuli dari rasul-rasulnya. Kalau satu orang rasul, kalau banyak rasul. Kalau kitabun satu buku, tapi kalau kutub banyak bukunya gitu ya. Itu perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi rasul itu rasul-rasulnya. Mayyasha, orang-orang yang dikehendaki. Maksudnya yang dikehendaki oleh Allah. Fa'aminu, maka berimanlah. Jadi beda apa dengan amanu. Kalau amanu beriman atau telah beriman. Kalau aminu berimanlah, perintah maksudnya. Billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya atau utusan-utusannya. Wa in tu'minu, jika kalian beriman, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, falakum, maka bagi kalian ajrun azim, ada pahala yang besar gitu ya. Ujroh ya, ada istilah ujroh Pak. Ujroh teh buruhna gitu Pak, upah ya. Ujroh. Berikutnya walayah sabana, dan janganlah sekali-kali mengira atau menyangka allazina, orang-orang yang yabkhaluna, bahil, mereka bahil, bima, terhadap apa atahum, yang diberikan kepada mereka Allahu, oleh Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya. Huwa, nah maksudnya orang yang bahil tadi, bahwa cara bahil itu khairon, dianggap lebih baik lahum, oleh mereka. Jadi jangan bahil itu Pak, bahil dianggap lebih baik. Bal, tetapi huwa, bahil itu maksudnya syarrun, bukan bahil menteri Pak. Huwa, dia syarrun, lebih buruk lahum, bagi mereka. Sayutawwakuna, akan dikalungkan kepada leher mereka ma bahilu, apa-apa yang mereka bahilkan itu, nabihi, atasnya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Walillahi, dan kepunyaan Allah, mirasu, warisan, miros warisan, miros asamawati, langit, waladi, dan bumi. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan. Kata dasarnya amala, kemudian ditasrif menjadi ta'malu, jamaknya ta'maluna. Khabirun, maha mengetahui. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Yang sering diartikan seperti itu Pak. Nah, kembali Bapak sekalian kepada ayat 100
79 ya, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah itu mengatakan makanallahu liyadzarul mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan seperti kalian sekarang. Jadi maksudnya ketika perang Uhud itu kan Pak, orang yang munafik, orang yang beriman gitu Pak, kumpul Pak. Jadi tidak ternetralisir mana yang termasuk orang yang betul-betul beriman gitu ya Pak, mana orang yang munafik gitu Pak. Itu ketika perang Uhud. Nah, karena banyak diceritakan bahwa dalam perang Uhud itu banyak orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, tapi faktanya ketika diajak perang malah mereka membelot balik lagi. Di antaranya pada saat itu gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya Pak. Nah itu. Nah, dengan adanya perang itu gitu ya. Dengan adanya perang itu adalah sekali lagi untuk memisahkan Pak, mana yang sungguh-sungguh beriman kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, termasuk mana yang sungguh-sungguh mengimani bahwa peperangan itu kalau misalnya meninggal dikategorikan mati syahid dan akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah masalah berat, Pak. Ini masalah yang sulit gitu, Pak. Kenapa? Karena peperangan itu ya konsekuensinya kematian, Pak. Ya kan, kalau misalnya berakibat kepada diri katakanlah mendapatkan nasib yang naas barang gitu ya Pak, maka dia akan mendapatkan kematian. Terutama otomatis diantaranya yang paling banyak disebutkan di sejarah ya, termasuk menurut rasio kita adalah orang-orang atau pasukan yang mengalami kekalahan gitu ya Pak. Nah, sementara dalam kehidupan sehari-hari kan Pak, itu banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman juga dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Seperti punten misalnya sholat gitu Pak. Mungkin orang munafik pun tidak keberatan dengan melakukan itu gitu Pak. Sekalipun memang Al-Quran menyebut orang munafik kalau diajak untuk mendirikan sholat maka mereka akan berat. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka diajak untuk mendirikan sholat maka mereka akan kusal Pak. Kusal itu malas. Bahasa Arabnya teh kusala, malas. Nah, itu orang munafik di antara itu Pak. Jadi diajak mendirikan sholat itu mereka seperti yang berat gitu Pak. Tapi mereka bisa melakukan Pak. Ini secara umum mereka bisa melakukan. Termasuk mungkin menyisihkan sebagian harta Pak. Tapi tidak sampai kepada ukuran kalau dalam zakat sebagaimana yang ditentukan dalam syariat. Harusnya misalnya 2,5%, tapi dari 2,5% itu tidak 100%. Hanya dikeluarkan misalnya 15%-nya atau 10%-nya gitu. Padahal ketentuannya harusnya misalnya harus ketentuannya 2,5%, tapi dikeluarkan hanya misalnya 2%-nya atau 1%-nya gitu Pak. Jadi tidak, secara umum mereka tidak merasa berat dengan ketentuan itu. Mungkin sekarang juga gitu Pak, seolah-olah akan mendapatkan pahala yang besar misalnya gitu Pak. Misalnya pejabat menghadiri pelantikan apa gitu Pak. Wah, seperti akan mendapatkan pahala yang besar Pak. Padahal pelantikan mah tidak beresiko Pak. Beda dengan perang ya Pak. Wah, dandannya kalau dilantik Pak, ini akan bahwa nanti pada tanggal sekian jam sekian akan diadakan pelantikan. Seolah gitu Pak. Seolah bahwa kegiatan seperti itu akan mendapatkan pahala yang besar Pak. Gitu ya. Padahal dibanding dengan perang jauh Pak. Tadi kebaikan-kebaikan yang kecil-kecil Pak, yang cemen-cemen itu Pak lah, dianggap sebagai sesuatu yang besar. Nah, itu kebesaran munafik Pak. Jadi kalau Bapak melihat pelantikannya jangan terlalu serius Pak. Gitu ya. Kecuali misalnya nanti apa yang dilakukannya besar gitu Pak. Nah, itu bahkan sering kita melihat seperti itu Pak. Ya saya adalah salah seorang ASN Pak. Ya pegawai negeri, kadang-kadang
seremonialnya luar biasa, ada kegiatan-kegiatan gitu, Pak. Padahal kalau tidak bermanfaat banyak ya Pak, tidak bermanfaat banyak untuk orang banyak ya biasa saja gitu Pak. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa Pak gitu ya. Jangan terlalu dianggap luar biasa gitu ya. Nah, ini dalam hal-hal seperti ini Pak, kebaikan yang sifatnya kecil, orang munafik bisa ikut melakukan. Dan susah dipisahkan antara yang betul-betul beriman dengan yang munafik. Nah, maka melalui peperangan, diantaranya melalui perang Uhud, ini betul terseleksi Pak. Betul-betul terseleksi karena tadi resikonya ya. Menang mulia gitu ya, mati syahid. Karena ada pepatahnya Pak, ish kariman aumut syahidan. Hiduplah mulia termasuk memenangkan peperangan Pak. Aumut syahidan. Kalau mati harus mati syahid. Itu bagus Pak. Jadi kalau slogan itu bukan hadis Pak. Kalau hidup mulia, bisa saja nanti yang hidup mulia di akhirnya juga mati syahid gitu ya Pak. Kalau hidup mulia itu tidak melanggar aturan, melaksanakan perintah Allah dan sebagainya kayak gitu Pak. Kalau meninggal, misalnya segera meninggal, mudah-mudahan termasuk kategori mati syahid. Nah, kata Allah dalam ayat ini, saya tidak akan membiarkan berbaur antara orang yang betul-betul beriman dengan orang yang munafik. Maksudnya gitu Pak, ayat ini. Liyadzarul mu'minina ala ma antum alaihi. Nah gitu. Hatta sehingga yamiza. Nah, tadi terpisah gitu ya. Nah, terpisah atau tersisi al-khabisa yang buruk minat thayyibi dari yang baik. Nah itu Pak. Maksudnya yang buruk di sini orang munafik, at-thayyib orang-orang yang betul beriman. Gitu Pak, terseleksi tadi, ternetralisir gitu ya. Mana yang buruk dan mana yang baik. Kenapa yang disebut lebih dulu yang buruk Pak? Al-khabis dulu. Karena apa? Karena tadi yang buruk itu supaya keluar, terlihat gitu Pak. Nah, terlihat. Nah, Bapak sekalian, yang bisa melihat orang-orang itu buruk dan baik Pak, itu yang mengetahui adalah para nabi Pak. Yang mengetahui yang buruk dan baik adalah para nabi. Jadi para nabi dan rasul Pak, para nabi dan rasul itu bisa melihat karakter, termasuk sifat Pak. Sifat yang baik dan yang buruk dari manusia. Itu ada ayat Al-Quran Pak, di dalam surat Al-Jin. Surat Al-Jin itu surat ke-72. Allah mengatakan alimul ghaibi. Allah maksudnya mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi. Dan Allah tidak akan menampakkan terhadap kegaiban itu ahadan, terhadap seorang pun, illa manirtado mir rasul, kecuali dari kalangan rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya diridhoi, bukan memberi syafaat. Kalau memberi syafaat diizinkan ini Pak. Yang apa? Manzalari yasmon illa biizni. Tapi kalau melihat orang yang berkarakter baik dan buruk, itu Allah meridhoi kepada para rasul untuk mengetahui. Nah, jadi ketika perang Uhud itu Pak, Rasulullah udah tahu Pak, ini siapa yang munafik, siapa yang sungguh-sungguh mau berjuang dengan beliau gitu Pak. Nabi udah tahu. Tapi Nabi Muhammad seperti tidak punya otoritas Pak untuk mengatakan kepada para sahabat yang tidak mengetahui perihal yang gaib tersebut. Misalnya Rasul mengatakan, "Hai, orang ini begini." Itu sulit Pak. Ketika orang berpikir rasional kemudian harus meyakini apa yang dikatakan seseorang. Tapi sungguhnya Rasul mengetahui Pak. Akhirnya apa? Justru kemunafikan itu bukan atas dasar informasi dari Allah yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, keburukan itu ya. Tapi keburukan itu diketahuinya lewat peristiwa peperangan. Gitu. Jadi terseleksinya bukan informasi dari Rasul kepada para sahabat, tapi informasinya dari apa? Informasinya itu kelihatan dari peristiwa peperangan. Oh, ini orang yang baik, ini yang buruk, gitu Pak.
Nah, jadi mungkin dalam kehidupan kita pun Pak, kita bareng-bareng gitu Pak, berorganisasi ya, atau misalnya berpartai Pak. Tapi ketika akan mendapatkan batunya mundur Pak, saya pernah mengatakan. Nah, ini orang munafik. Nah, demikian pula itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Nah itu Pak, yajtabi min rusuli. Nah itu jadi maka Allahu liyadzarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamijal khabisa minat tayyib. Berikutnya ya, wa maka Allahu liyudliakum, dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepadamu alal ghaibi terhadap yang gaib. Nah tadi Pak, jadi Allah tidak mungkin menginformasikan kepada para sahabat pada saat itu secara umum, menyampaikan informasi tentang sifat-sifat orang, mana yang baik dan mana yang buruk, itu tidak mungkin. Nah makanya dalam ayat berikutnya, tapi Allah mengatakan walakin Allah yajtabi mir rusuli, tetapi Allah gitu ya, yajtabi memilih mir rusuli dari rasul-rasulnya ini Pak ya. Jadi para utusan Allah, para rasul itu mengetahui hal-hal yang gaib gitu Pak. Nah, jadi kualifikasinya rasul Pak. Jadi bukan manusia biasa. Ada manusia biasa ini mah tahu hal-hal yang gaib. Nah, tidak percaya lebih selamat Pak ketimbang percaya. Gitu ya. Ini dianggap orang pinter naon gitu ya. Nah, ini Pak, jadi ya, tidak percaya lebih selamat Pak, akidah kita ketimbang mempercayai. Sebab yang tahu hal-hal yang gaib hanya rasul-rasul, itu pun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu Pak. Dan berikutnya yang mengetahui tentang sifat-sifat rasul termasuk hati rasul Pak, keadaan hati yang si rasul itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk hati Nabi Muhammad Pak. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini Pak, innallaha nazara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah itu melihat hati para hamba termasuk kita. Dalam hadis ada dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, Allah tidak akan melihat rupa dan jasad Pak, mau pendek mau tinggi gitu Pak, hitam putih, Allah tidak mau tahu dengan itu Pak, tidak mau peduli. Walakiyan juru ila qulubikum, tetapi yang Allah lihat adalah hati, wa amalikum, dan pekerjaan. Hati kemudian pekerjaan. Nah dalam hadis dikatakan gini Pak, innallaha nazara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah itu melihat hati para hamba. Jadi hati kita dilihat Pak, harus yakin Pak, hati kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wajada qalbu Muhammadin, nah kemudian Allah mendapati hati Nabi Muhammad. Kalau Allah menyebutnya tidak pakai nabi kan. Bahwa jada qalba Muhammadin, kemudian dia Allah mendapati hati Muhammad. Ya, hatinya diketahui oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul qulubil ibad, hatinya lebih baik dibanding dengan hamba-hamba tadi. Jadi pilihan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah bukan atas dasar lahiriah, tetapi atas dasar batinnya. Allah melihat hati, gitu ya, hati Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kata Allah, hatinya Nabi Muhammad itu lebih baik dibanding dengan hamba-hamba yang lain, gitu Pak. Jadi pilihan Allah Pak. Istofa, Mustafa, Al-Mustafa itu artinya pilihannya. Pastafau, kemudian Allah memilihnya linafsi, untuk dirinya. Pilih ini. Nanti pada gilirannya akan dijadikan sebagai utusan Allah. Kemudian ta'asahu, kemudian Allah mengutusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutusnya menjadi rasulnya, gitu ya. Summa nazara fi qulubi ba'da qalbin Muhammad. Kemudian Allah melihat hati setelah hati Nabi Muhammad. Siapa ini Pak? Ya, Allah melihat hati Nabi Muhammad, berikutnya Allah melihat hati selain Nabi Muhammad, gitu ya. Fawajada qulubi ashabi, beliau menemukan hatinya para sahabat Pak.
Abu Bakar, Umar gitu Pak. Ini berarti melihat dijadikannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bukan semata pilihan manusia pada saat itu Pak. Tapi ini pilihan Allah Subhanahu wa taala, demikian Pak. Nah, berikutnya khairu fi qulubil ibad kata Rasulullah. Dan ini ternyata lebih baik dengan hatinya orang-orang pada umumnya. Gitu Pak. Nah, berikutnya fajalahum wajaru nabiyhi. Kemudian dia Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya. Jadi para sahabat ini menjadi pendukung para nabinya. Yuqatiluna ala dinihi. Mereka berperang untuk agamanya, untuk menegakkan agamanya. Nah, makanya ada kaidah pada akhirnya itu yang sering kita dengar. Famara'al muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Orang-orang atau kaum muslimin yang melihat sesuatu itu baik, maka insya Allah di hadapan Allah pun itu adalah baik gitu kan. Tapi kualifikasinya sahabat Pak, ya. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang Islam gitu Pak, itu akan baik pula di hadapan siapa? Di hadapan Allah Pak. Tapi kualifikasinya sahabat Pak. Jadi kalau para sahabat yang ilmunya banyak mendapatkan dari Rasulullah gitu Pak, ilmunya cukup, tentunya juga zuhud, waro, mengamalkan dan sebagainya. Kemudian mereka berpendapat tentang satu hal, kemudian pendapatnya baik, dianggap baik oleh mereka, maka insya Allah itu pun akan baik menurut Allah gitu Pak. Jadi bukan pendapat wong cilik Pak, gitu ya. Jadi bukan pendapat wong cilik, kualifikasinya adalah sahabat Pak. Sahabat. Kita ini kadang-kadang gini, memenggal hadis ini hanya dari bawahnya Pak. Jadi sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu baik pula menurut Allah. Dipukul rata pendapat semua orang. Ini enggak kena Pak. Justru yang kaidah ini sekarang ini turunnya rentetan hadisnya tadi adalah ketika Allah menjelaskan tentang para sahabat. Ketika mereka berpandangan baik tentang satu hal, maka akan baik pula menurut Allah. Karena tadi Pak, ilmunya cukup, ibadahnya bagus, maka insya Allah pendapatnya baik Pak. Gitu. Jadi qualified gitu, pendapatnya itu. Karena apa? Karena pendapat kebanyakan orang itu tergantung pendidikan. Sekarang juga kan ya Pak, pendidikan, mungkin tadi ya pengetahuan, termasuk juga ruhul ibadahnya kuat gitu. Ketika mereka berpendapat pasti baik. Ketika mereka berpendapat baik, maka akan baik pula menurut Allah. Nah, mungkin inilah Pak. Ya kalau misalnya kita melegitimasi, inilah yang sebut bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan gitu Pak. Ya mungkin itu Pak. Mungkin itu Pak. Jadi suara hati nurani rakyat itu adalah suara Tuhan ini Pak. Orang-orang yang sejaman dengan Rasul. Orang-orang yang mendapatkan binaan dari Rasulullah gitu Pak. Jadi jangan sembarang mengatakan, kita jangan terlalu percaya dengan mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat yang seperti apa dulu kan gitu Pak? Yang itu Pak. Jadi kalau misalnya pendidikannya pun rendah, kemudian kadang-kadang yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, kadang-kadang tertukar ya Pak. Jadi sekali lagi yang memiliki pandangan itu adalah para sahabat Pak. Maro'al muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maksudnya para sahabat pada saat itu, maka akan baik pula menurut Allah. Nah, dalam hadisnya disebutkan wa man ra'au sayyi'an bahwa indallahi sayyun. Maka ketika mereka berpandangan tentang suatu itu adalah buruk, maka akan buruk pula menurut Allah. Gitu, Pak. Karena kan beda Pak. Nah, makanya sedikit ini Pak agak menyimpang. Di dalam konsep Islam itu ada ahlul hali wal aqdi Pak. Jadi itu pekerjaan yang majelis syuro dalam pemerintahan Islam Pak. Nanti ada di bawahnya itu tanfid Pak. Dan ini mungkin dilaksanakan oleh NU Pak. Jadi ada suriah, ada tanfid Pak. Nah suriah itu Pak, suriah itu orang yang tadi kualifikasi ilmunya antara yang satu dengan yang lain ada kemirip-mirip Pak. Jangan jomplang, ini menguasai ilmu, ini tidak. Jadi itu nanti tidak kena Pak. Nah, musyawarahnya tidak kena. Yang pada gilirannya
yang mayoritas jadikan kesepakatan, jadi keputusan Pak. Nah kalau demikian nanti bahaya Pak. Nah, dalam konteks musyawarah di MPR kita itu Pak. Jadi yang satu dengan yang lain kadang-kadang ini tidak level gitu Pak. Pada gilirannya nanti menghasilkan keputusan yang tidak baik gitu Pak. Karena tadi harusnya yang masuk ke dalam lembaga musyawarah ini ya, tadi yang kualifikasi ilmunya itu harus mumpuni Pak. Biar kena dengan hadis ini. Ketika mereka berpandangan baik, maka pada gilirannya pandangan itu akan baik pula menurut Allah. Jadi saya kira kalau kita terus mempelajari tentang isyarat Al-Quran ya kan, Al-Quran itu memang bisa menetralisir termasuk keadaan insyaallah. Nah berikutnya sekali lagi, yang mengetahui tentang hal-hal yang gaib itu adalah hanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya tadi ada kalimat fayasya, orang-orang yang dikehendaki, maksudnya para rasul. Fa'aminu, maka berimanlah kalian billahi kepada Allah, wa rusulihi, dan kepada utusan-utusannya. Ini ya, ini juga merupakan bahagian daripada rukun iman ya Pak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul. Mengimani tidak selalu identik dengan mengikuti. Nah, mengimani Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya. Nah, kita percaya bahwa itu adalah semuanya utusan Allah, tapi bukan berarti kita mengikuti syariatnya. Karena telah digariskan bagi kita bahwa syariat yang harus diikuti oleh kita hanyalah syariat Nabi Muhammad SAW gitu Pak. Saya kemarin pernah mengatakan bahwa sesungguhnya secara ruhiyah Pak, yang paling tua itu adalah Nabi Muhammad. Secara biologis Nabi Muhammad memang yang terakhir, tetapi secara ruhiyah Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling pertama. Bahkan kalau kita melihat ini Pak, bahwa alam semesta ini saya pernah mengatakan tercipta karena nur Muhammad gitu ya. Alam ini tercipta karena cahaya Nabi Muhammad, percikan cahaya Nabi Muhammad Pak, alam semesta ini. Jadi seolah Allah mengatakan kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak terlahir gitu ya. Kalau Nabi Muhammad tidak terlahir ke dunia ini, maka alam ini seolah tidak akan tercipta gitu Pak. Jadi sekali lagi alam raya ini ya, itu tercipta karena cahaya Nabi Muhammad yang oleh Allah telah diciptakan secara ruhiyah sebelum Nabi Adam. Nah, saya pernah mengatakan Nabi Adam ciptakan manusia pertama, berikutnya Allah menciptakan Siti Hawa. Nah kan Allah mungkin menganugerahkan rasa biologis atau apa gitu, kemudian ditikahkan oleh Allah. Maka maharnya saya pernah mengatakan langit itu terbuka, kemudian di sana tertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada pula yang mengatakan tertulis di langit itu yang terbuka itu Pak, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad belum lahir Pak. Tadi tapi yang lebih kuat seperti jumhur mengatakan kalimat yang tertulis di langit itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat itulah yang dijadikan maharnya oleh Nabi Adam ketika menikahi Siti Hawa. Nah, jadi sekali lagi tadi bahwa secara ruhiyah Nabi Muhammad diciptakan lebih dulu, tetapi secara biologis Nabi Muhammad diciptakan terakhir. Nah, bahkan Nabi Musa pernah mengatakan, kalaulah Nabi Muhammad dilahirkan pada zamanku, maka tidak ada alasan bagiku untuk tidak mentaatinya atau mengikutinya gitu Pak. Jadi isyarat-isyarat Nabi Muhammad sudah dikasih tahu oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad gitu Pak. Makanya Nabi Muhammad itu menyempurnakan ajaran seluruh nabi dan rasul. Nah berikutnya Bapak sekalian, fa'aminu billahi wa rasul, iman kepada Rasul ya Pak, iman kepada Rasul. Dalam surat Al-Baqarah, la nufariqu baina ahadim mir rusul. Kita tidak boleh memisahkan
ya iman kepada nabi ini tapi kepada nabi ini tidak, gitu ya. Kita tidak boleh memisahkan. Sekali lagi kita mempercayai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi bukan berarti kemudian kita mengikuti syariat selain syariat Nabi Muhammad. Jadi saya pernah mengatakan pula, kalau saat ini masih mengikuti syariat Nabi Musa, saat ini kita masih mengikuti syariat Nabi Isa, itu salah secara syar'i. Karena sekarang itu semestinya mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, wa in tu'minu, jika kalian beriman, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, ya Pak, iman bertakwa. Jadi maksudnya semaksimal mungkin setelah mengimani, setelah meyakini, kemudian melaksanakan, ya, dasarnya keimanan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, gitu ya. Tidak hanya iman, karena iman itu telanjang tadi Pak, mengimani, meyakini belum terrefleksi menjadi sebuah perbuatan atau ucapan, belum, meyakini saja. Watataku, kemudian ditindaklanjuti dengan ucapan, perbuatan, gitu Pak. Dalam koridor melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, kata Allah, falakum ajrun azim, maka bagi kamu ajrun azim, akan mendapatkan pahala yang besar, ya Pak, yang azim, yang besar. Itu karena apa? Karena tadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian Pak, sampai di sini. Ayat berikutnya nanti ayat berikutnya sesungguhnya menjelaskan tentang konteks lain Pak. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat Pak, yang bakhil, ya, yang bakhiluna bima atahumullah. Jadi temanya agak berbeda, ya, dengan tema yang barusan. Jadi yang barusan itu merupakan penjelasan tentang kondisi perang Uhud Pak, sampai ayat 179. Nanti berikutnya menjelaskan tentang zakat, termasuk nanti ada keyakinan dari orang-orang, ada orang musyrik, ya, orang-orang musyrik bahwa Allah itu fakir. Ayat berikutnya nanti kalau innallaha fakir, ya. Sesungguhnya Allah itu adalah fakir. Jadi mereka berani mengatakan seperti itu Pak. Allah itu fakir, miskin, gitu Pak. Nauzubillah. Mungkin ada sampai sini ada pertanyaan atau pernyataan, mana Pak? Ya. Ya. Kalau dari ayat ini kan, dari ayat awalnya itu Allah mengatakan Allah sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman, ya. Ya. Sehingga Allah memisahkan yang buruk dengan yang baik, gitu. Ya. Artinya kalau lihat dari sisi latar belakang ayat ini kan, di ketika Rasul hijrah ke Madinah itu ada segolongan orang-orang yang munafik, gitu, ya. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dan itu kan rentetan peristiwa sampai perang Uhud itu semuanya perang Badar, gitu, ya. Ya. Itu si Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri, artinya meskipun dia bersama-sama orang ya sahabat, gitu, ya, di situ, tetapi dia melakukan sesuatu kerusakan dari dalam, gitu, ya. Seperti itu. Sehingga Allah memisahkan dengan orang ini mana yang baik dan mana yang buruk. Ini indikator, ini kan Allah berikan dengan satu kejadian yang jelas, gitu, ya. Ya. Dan sifat-sifat orang munafik itu kan berjalan terus, gitu. Bahkan kan mungkin dalam surat Al-Maidah ada alam-alam dari takwa, tertulang dalam kebaikan dan ketakwaan, dan juga ada sholat awan
melangkapi dengan serang-serangan, berani untuk menjelekan Islam sendiri gitu ya, secara terang-terangan saat ini. Kalau dulu kan hampir nggak pernah Pak ya, dulu itu untuk seperti ini, karena kan kalau salah itu ada konsekuensinya gitu. Tapi sekarang itu dengan terang-terangan terjadi seperti ini. Nah, ini kan sangat sulit gitu ya, karena mungkin yang tadi kawan ala istimewa Utsman gitu. Dia bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan seperti itu. Itu gimana Pak? Ya, memang sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa peristiwa yang sulit itu adalah untuk menetralisir ya siapa sesungguhnya yang beriman dan siapa yang munafik. Itu konteksnya pada waktu perang Uhud. Kemudian kalau peristiwa ini ditarik ke zaman sekarang gitu Pak, karena bagaimanapun Al-Quran itu harus menjadi refleksi hari ini Pak. Jadi tidak boleh kita punya keyakinan bahwa Al-Quran itu hanya khusus untuk zaman Nabi Muhammad, boleh kayak gitu Pak. Termasuk ketika kita membaca peristiwa atau sejarah Nabi dan Rasul yang lainnya, itu harus menjadi ibrah, menjadi refleksi hari ini gitu Pak. Jangan sampai kemudian kita juga seolah memposisikan kita ingin seperti Nabi Musa ya Pak. Misalnya Firaun nama bisi-bisi bagian dari kecil Firaun justru ada pada diri kita gitu. Yang tentunya sekali kita harus menghindari sifat Nabi Firaun tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan hari ini gitu Pak. Kita mungkin apalagi memperhatikan media sosial gitu Pak. Seolah semakin kentara Pak. Orang yang ini sepertinya keberpihakannya kepada agama, kemudian di sisi lain ada orang yang dalam tanda kutip Pak, seolah keberpihakannya kepada katakanlah kepada liberal, demokrasi dan sebagainya, katakanlah kepada dalam tanda kutip pula ini Pak, karena ini perlu dikaji dalam tanda kutip kepada kemunafikan gitu Pak. Nah justru sekali lagi harusnya Pak, peristiwa-peristiwa yang telah menimpa bangsa kita ini Pak, misalnya kemarin ada COVID ya Pak, itu kan peristiwa besar Pak, atau mungkin juga peristiwa lain, itu harusnya memang harus menjadi seleksi Pak. Mana sesungguhnya yang ini dijadikan sebagai pelajaran gitu ya, kemudian mana pula yang dijadikan sebagai kepentingan politik dan sebagainya gitu Pak. Mungkin banyak yang demikian. Nah, kita tentunya ingin melihat ini supaya bisa jelas Pak, mana yang termasuk kelompok yang betul-betul beriman dan mana yang sesungguhnya dalam tanda kutip tadi termasuk dalam kelompok orang-orang munafik gitu Pak. Nah, untuk hal ini saya kira perlu ada kajian Pak, perlu ada kajian secara komprehensif gitu ya Pak. Apalagi kalau kita memperhatikan media sosial sekarang Pak, ada yang tawaf ya Pak, membaca Pancasila, ketuhanan itu sambil tawaf Pak. Itu kalau di kemarin mau tarawih membaca Indonesia Raya. Kalau dilihat dari segi boleh dan tidak boleh, mungkin tidak ada larangan mungkin gitu Pak. Tapi kalau dilihat dari segi kelayakan dan keetisan, ini nggak layak, nggak etis Pak. Kita kenapa melakukan sesuatu yang tidak ada artinya? Padahal yang dipardukan, yang disunahkan Rasul masih banyak yang belum dilakukan Pak. Tapi kenapa Pak? Tapi harus menyeberang ke sana melakukan hal-hal yang tidak penting. Menjadikan bukan masalah boleh dan tidak boleh, tapi kalau diteliti bisa jadi ini jadi tidak boleh Pak. Di rumah Allah, di masjid gitu ya Pak, tapi kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang oleh Allah dan Rasulnya tidak diperkenalkan kalimat-kalimat itu gitu Pak. Saya membaca lagu itu Pak, lagu atau ya nyanyian Hubul Watan Minal Iman Pak, yang dikarang oleh Hadratus Syekh Imam Asy'ari ya Pak. Itu ternyata untuk memotivasi Pak, untuk memotivasi, bukan dijadikan sholawat menjelang sholat Pak.
pada saat itu pada tahun 1926 Hitoh NU tahun 26 itu memberikan semangat untuk melawan penjajah, Pak, membakar semangat gitu, Pak. Hubul watan minal iman itu. Tapi sekarang ke sini jadi salah penggunaannya. Dalam kondisi tenang ya, Pak. Kondisi rileks, damai gitu. Tapi kemudian kalimat-kalimat ini dilantunkan. Apalagi yang ada hubungannya dengan ibadah mahdoh kepada Allah gitu, Pak. Bisa gitu, Pak. Khawatirnya ini nanti berbau dengan agama, Pak. Ini disebut bagian daripada agama. Padahal lagu hubul waton minal iman itu kan maksudnya Imam Asy'ari memberikan semangat, Pak, gitu ya. Memang demikian, Pak. Sekali lagi ini saya kira kalau kita memiliki, mudah-mudahan ya, Pak, memiliki keimanan dan ilmu yang cukup, dengan sendirinya kita akan bisa menetralisir, Pak. Ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang etis dan mana yang tidak etis, pantas tidak pantas, Pak. Kayak gitu, Pak. Kalau memang ini betul gitu, Pak, wah betul-betul tadi, Pak, khawatirnya malah kekeliruan tadi bahkan disebut sebagai bagian daripada ajaran agama, Pak. Karena kan akan melaksanakan tarawih itu agama, Pak, sholat, tapi kita memandang itu, Pak. Bahkan saya jangan jauh-jauh, Pak, saya pernah menemukan di Kabupaten Bandung bapak-bapak, ibu-ibu cenah orang pilih hilap dari karena proklamasi, kebetulan pengawasan 17 Agustus, Pak. Dibacakan lah proklamasi, Pak. Proklamasi. Bisa hilap deui jadi. Bisa hilap deui dibacakan proklamasi dalam pengajian. Ya sekali lagi kalau ditanya boleh tidak boleh mungkin bisa saja boleh, tapi itu kaitannya apa dengan tafsir? Kaitannya dengan hadis gitu ya, Pak. Nah gitu aja selingan gitu. Jadi akhirnya kan ajak debat, Pak. Jadi debatnya jadi apa? Jadi debat kusir, Pak. Bahkan pada gilirannya masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya tauhid, Pak. Wah kalau demikian sesat, gitu. Yang lain menganggap ini maslahat gitu. Kayak gitu, Pak. Padahal itu hal yang tidak penting. Habis gitu, Pak. Waktu lah, hambur-hambur waktu gitu, Pak. Jadi kita memperdebatkan sesuatu yang tidak penting. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Pak Yana tadi, agar kita bisa mengetahui mana sesungguhnya yang benar ya, Pak. Bisa kita berdoa ya, Pak. Kalau doa arinal kan ya, Pak. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar, berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil adalah batil, berilah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya, bagus doa itu, Pak. Itu oleh orang Muhammadiyah sudah baca terus, Pak. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Jadi saya kira agar kita bisa menetralisir keadaan perkembangan zaman yang sekarang semakin plural dan liberal kelihatannya gitu, Pak. Ini tiada lain kita terus memperdalam ilmu pengetahuan agama dengan sebaik-baiknya itu, Pak. Saya melihat, Pak, punten ini agak keluar. Kelihatannya kalau dalam tanda kutip negara kita tahun 2024 dipimpin oleh partai yang dalam tanda kutip menurut kebanyakan orang agak berhaluan kiri, ya, Pak. Termasuk katakanlah partai yang agak berhaluan kanan, mengedepankan prinsip-prinsip Islam. Polarisasi kelihatannya masih ada, Pak. Kelihatannya gitu, Pak. Sepertinya aman masih penuh nasionalis gitu. Kelihatannya gitu, Pak. Nama yang lebih diuntungkan Golkar, Demokrat, kelihatannya gitu, Pak. Kelihatannya lebih relatif ini, Pak. Sekarang mah waduh, Pak. Kelihatan sekali, Pak, polarisasinya. Ini hubungannya ke ini. Kemudian seolah memiliki tauhid sendiri. Ini dukungannya ke sini seolah-olah memiliki dukungan sendiri, tauhid sendiri kayak gitu, Pak. Nah, gitu. Kelihatannya gitu, Pak. Tapi tentunya kita sebagai umat Islam mengharapkan mendapatkan orang-orang yang paham terhadap ajaran Islam, yang menguntungkan umat Islam, yang akan lebih mendukung agar ajaran Islam lebih banyak diterapkan, dipraktekkan. Kita inginnya kan seperti itu, Pak. Gitu. Barangkali demikian ya, Pak. Ada lagi, Pak, yang lain, Pak? Apa enggak?
Waalaikumsalam. Pada ayat 179 Ya. apa yang bisa melihat gaib itu hanya Allah dan Rasul. Allah kepada Rasulnya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kan jin Ya. itu termasuk gaib. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pengobatan ruqyah itu kan katanya mengeluarkan jin. Ya. Itu apa yang melihat atau gimana? Ruqyah itu kan bukan melihat ya Pak. Tapi ruqyah itu diyakini bahwa ada orang yang menderita karena gangguan jin. Nah, kemudian dilakukanlah pengobatan dengan cara-cara tertentu. Saya belum tahu persis apakah ini nyambungnya kepada Rasul seperti apa ya Pak. Karena itu katanya dikaitkan ada hubungannya, ada tasalsul, ada hubungan dengan pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh para Rasul termasuk Nabi Muhammad yang disebut dengan Tibbun Nabawi, ya, pengobatan ala para nabi. Nah, adapun mengenai cara itu Pak, saya baru tahu sepintas-sepintas saja gitu Pak. Saya tidak terlalu tertarik gitu mengetahui ini teh harus diruqyah. Saya nggak terlalu ini Pak. Nah, jadi kita mungkin doa umum saja gitu. Tapi kalau di antara Bapak ada yang meyakini cara seperti itu ya silakan saja selama memang diketahui dasarnya secara baik gitu Pak. Jadi sekali lagi kalau ada praktek seperti itu dan sepertinya sekarang agak banyak ya Pak. Ya. Ada pengobatan model ruqyah karena ada orang-orang yang menderita karena kemasukan jin atau makhluk halus. Kemudian dilakukanlah cara pengobatan seperti itu. Nah, selama meminta pertolongannya kepada Allah saya kira bagus-bagus saja Pak. Karena kita itu kan makhluk ciptaan Allah. Kemudian ketika ada gangguan dari seorang makhluk, kemudian kita kaitkan lagi kepada Allah. Dan demikian Pak, asbabun nuzul surat Falaq bin Nas itu dianjurkan oleh Rasul ketika pada diri kita, pada saat itu kan di Rasul ya Pak, di Rasul pada saat itu diyakini ada gangguan makhluk. Wa min syarri apa itu Pak? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk Allah, bukan kejahatan dari Allah karena Allah tidak mungkin, tapi dari kejahatan makhluk. Nah, makanya kemudian kita diantaranya di samping ada bacaan-bacaan tertentu yang lain ya Pak, diantaranya biasanya dibaca surat Falaq dan An-Nas, karena memang kalau menurut Mustafa Al-Marughi Pak, Mustafa Al-Marughi Falaq bin Nas asbabun nuzulnya diantaranya karena Rasulullah kena dengan guna-guna ya Pak. Nah gitu, kemudian beliau membaca surat Falaq bin Nas dengan adanya disyaratkan dikasih tahu oleh malaikat bahwa di sumur ada buhul 11 ikatan 11 ya Pak, 11 ikatan. Kemudian kalau nanti diambil, ada yang mengambilnya siapa? Aisyah, kalau nggak salah ambil Aisyah. Kemudian ketika di hadapan Rasulullah membacakan Falaq bin Nas. Setiap satu ayat ikatan itu terbuka Pak. 11 ikatan karena surat Al-Falaq dan An-Nas jumlahnya 11 ayat. Setiap satu qul a'udzu birabbil falaq terbuka. Nah, qul a'udzu min syarri ma khalaq terbuka. Itu sampai 11. Di dalam riwayat termasuk disebutkan dalam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir termasuk tadi Mustafa Al-Marughi dalam tafsirnya Al-Marughi gitu Pak. Jadi kalau bertanya tentang ilmu hitam gitu Pak, mungkin gitu ya, atau ilmu yang melibatkan makhluk Allah lain, nah diantaranya yang diperintahkan oleh Rasulullah, bacalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan hadis yang masyhur Pak, kalau kita mau tidur pun seyogianya kita membaca Al-Falaq dan An-Nas mau tidur Pak. Tapi jangan dulu baring Pak, masih duduk baca apa An-Nas, baru kemudian tidur gitu. Maksudnya berbaring. Sehingga ucapan-ucapan yang terakhir dari mulut kita itu seyogianya kalimat thayyibah Pak. Jadi tidur itu yang terucap kalimat thayyibah Pak. Maksudnya yang terakhir terus tidur gitu Pak. Nah gitu. Jangan tidur
terus nyerekan batur tidur. Jadi kalimat thayyibah yang terakhir itu kemudian tertidur, insya Allah tidur tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Pakai demikian ya Pak. Jadi pada praktis itu kalau tidur Pak sudah berbaring atau masih tidur? Masih duduk Pak. Masih tidur. Ya misalkan masih duduk ya Pak. Jadi duduk itu ya baca dari Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Demikian barangkali Bapak dan sekalian ya dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah pahala kita di bulan suci Ramadan. Ya, marilah kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.